Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Nur Anissa. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Stikim Jakarta semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang emosi manusia. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Kesehatan. Nah, pasti dari kalian udah sering banget dengar kan kata emosi, dan kalian udah tahu belum sih apa sih emosi itu? Dan kenapa ya setiap manusia memiliki emosi? Fungsinya untuk apa? Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai habis ya. Emosi manusia. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi emosi, yang kedua ada fungsi emosi, yang ketiga ada teori emosi, yang keempat ada perkembangan emosi, yang kelima ada gangguan emosional, dan yang terakhir macam-macam emosi. Definisi emosi. Menurut William James dalam bukunya yang berjudul Wage, tahun 1995, emosi adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Menurut Crow and Crow, tahun 1962, emosi merupakan suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian diri dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Dan yang terakhir, menurut Jalaluddin Rahmat tahun 1994, emosi memberikan bumbu bagi kehidupan. Tanpa emosi, hidup ini kering dan gersang. Bisa membuat frustasi, juga bisa menjadi modal untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan hidup. Tergantung emosi mana yang kita pilih dalam reaksi kita terhadap orang lain, kejadian, dan situasi sekitar kita. 3 dasar emosi manusia menurut Watson. Yang pertama ada fear. Fear ini dapat berkembang menjadi anxiety atau cemas. Yang kedua ada rage. Rage ini dapat berkembang menjadi anger atau marah. Dan yang terakhir ada love atau cinta. Nah, cinta ini bisa berkembang menjadi rasa simpati. Selanjutnya ada 6 emosi dasar manusia menurut Discrates. Yang pertama ada desire atau keinginan, yang kedua ada hate atau benci, yang ketiga ada wonder atau kagum, yang keempat ada sorrow atau kesedihan, yang kelima ada love atau cinta, yang keenam ada joy atau kegembiraan. Nah, emosi ini dapat memberikan 2 energi positif dan juga negatif. Kalau energi positif, contohnya seperti rasa senang, gembira, suka, cinta. Dan energi negatif, contohnya seperti rasa benci, kecewa, cemas, takut, marah, dan masih banyak lagi. Berikutnya, ada 4 fungsi emosi menurut Coleman and Hammond tahun 1974. Yang pertama, fungsi emosi sebagai energizer atau pembangkit energi. Yang kedua, ada messenger atau sebagai pembawa informasi. Yang ketiga, fungsi emosi sebagai pembawa pesan. Nah, emosi ini dapat membawa pesan untuk diungkapkan keluar baik dalam komunikasi interpersonal maupun intrapersonal. Yang keempat ada information research atau sumber informasi untuk orang-orang sekitar. Respon emosi ada 2 reaksi. Yang pertama itu ada reaksi psikologik dan reaksi fisiologik. Kalau reaksi psikologik, contohnya adalah marah, senang, takut, kecewa, gembira. Nah, kalau reaksi fisiologik, ini adalah respon yang umumnya diikuti oleh perubahan-perubahan pada tubuh. Misalnya, reaksi elektris pada kulit dapat meningkat bila kita sedang terpesona. Tekanan darah dapat meningkat bila kita sedang marah. Denyut jantung dapat bertambah cepat bila kita sedang takut. Kita bernapas panjang bila sedang kecewa. Pupil mata kita cenderung membesar bila kita sedang sakit atau marah. Bulu roma berdiri jika kita sedang takut. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Reaksi emosi sangat ditentukan oleh lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan individu itu sendiri. Respon emosional anak kecil lebih sederhana dibandingkan dengan orang dewasa. Seiring waktu, emosi dapat berkembang ke tingkat yang paling rumit. Contohnya, anak kecil marah berbeda dengan orang yang dewasa. Respon emosional melalui 4 jalur, yaitu stimulus, perasaan, respon-respon internal, dan pola-pola tingkah laku. Nah, perkembangan emosi ini ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar.
Seorang bayi bisa tertawa memerlukan tingkat kematangan tertentu. Setelah besar, tertawa digunakan untuk mengekspresikan perasaan tertentu. Nah, berikutnya ini ada ilustrasi tentang perkembangan emosi dari bayi sampai dewasa. Yang pertama itu, bayi baru lahir hanya bisa menangis. Yang kedua, ada bayi berumur 3 bulan hanya bisa tertawa dan mengekspresikan rasa senang. Bayi berumur 7 bulan hanya bisa menolak dan menunjukkan rasa takut. Nah, seiring waktu menjadi dewasa, perkembangan emosinya akan semakin rumit. Selanjutnya ada gangguan emosional. Gangguan emosional ini terdapat 3 teori. Yang pertama itu ada teori lingkungan. Menurut Russell tahun 1993. Teori ini menyebutkan bahwa penyakit mental disebabkan oleh berbagai kejadian yang menimbulkan stres. Contohnya, anak menangis karena dibully. Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik dan juga lingkungan psikologis. Jika pisau tajam dapat menyebabkan nyeri fisik, maka kata-kata tajam dapat menyebabkan nyeri atau gangguan psikologis. Nah, yang kedua ada teori afektif. Teori afektif ini menyebutkan bahwa perasaan bawah sadar seseoranglah yang menentukan emosinya. Misalnya perasaan takut, benci, senang yang terus-menerus dipendam dalam alam bawah sadar. Dalam kurun waktu yang lama, suatu saat akan muncul ke alam sadar atau tampil ke permukaan. Nah, biasanya masalah emosional akan hilang apabila emosinya sudah diungkapkan ke alam sadar. Dan yang terakhir, ada teori Albert Ellis tahun 1962. Nah, teori ini menyebutkan bahwa masalah yang timbul bukanlah disebabkan perasaan bawah sadar, tetapi karena pendapat yang salah dan irasional, disadari atau tidak disadari. Macam-macam emosi. Yang pertama itu ada emosi takut. Nah, takut ini dapat terbentuk sejak kecil. Bahkan orang dewasa pun mempunyai masalah karena berakar pada ketakutan-ketakutan yang mereka alami sejak anak-anak atau trauma masa kecil. Yang kedua ada marah. Marah ini terjadi atau reaksi jika ada suatu hal yang tidak sesuai. Nah, contohnya pada anak kecil misalnya menjatuhkan diri di lantai, menendang, menangis, teriak, dan lain-lain. Nah, ini itu dipengaruhi oleh faktor kematangan dan belajar. Yang ketiga ada cinta. Cinta adalah sebagai alat untuk mengatasi keterpisahan manusia, pemenuhan kerinduan, dan kesatuan. Akan tetapi, itu semua didasari oleh kebutuhan biologis. Ini menurut Erich Fromm dalam bukunya yang berjudul Art of Loving tahun 1983. Selanjutnya ada teori cinta menurut Sternberg. Yang pertama ada intimasi. Intimasi ini merupakan elemen emosi yang membuat kita saling terbuka, membuat hubungan yang hangat dan saling percaya. Yang kedua ada passion. Passion ini merupakan elemen motivasi yang mendasari dorongan dari dalam untuk mengubah rangsangan fisiologis ke keinginan seksual. Yang ketiga ada komitmen. Komitmen ini merupakan elemen kognitif yang mendasari keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang dicintai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat ya untuk kalian semua. Dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Jangan lupa like dan komen ya. Tetap jaga emosi kalian agar tetap stabil dan tetap jaga kesehatan. See you!